Ustadz, setelah saya ganti implan, kok masa haid berubah menjadi 11 hari, terus masa suci hanya 1 minggu, terus keluar darah lagi. Sholat dan puasa saya apa hanya 1 minggu tok niku Ustadz? Ya, ini soal haidnya. Yang lebih tahu tentu ibu-ibu atau suami-suami juga harus tahu tentang hal ini, sebab suatu ketika juga bisa harus menjawab pertanyaan. Begini, ini ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan jika masa haid itu acek konstan terus menerus, misalnya sepekan atau 7 hari misalnya, atau 8 hari, pokoknya acek, maka yang digunakan ngitung yang acek itu. Ya sudah, biar keluar darah ya berarti istihadhah, berarti masa haid ya 7 hari itu atau 8 hari itu. Yang lain masa suci, walaupun keluar darah dianggap masa suci, darahnya darah istihadhah, hanya cukup dicuci, tidak perlu mandi besar. Yang dianggap haid hanya 7 atau 8 hari itu, yang acek tadi, yang tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Selebihnya walaupun keluar darah harus berpuasa. Itu pendapat pertama yang cenderung klasiknya. Islam itu mudah mengikuti pendapat kontemporer. Pendapat yang kontemporer itu, ya kalau memang sudah berubah menjadi masa 11 hari dan itu acek juga 11 hari, ya sudah, masa haidnya 11 hari, karena masa haid memaksimalkan 15 hari, itu masih 11 kok. Berarti masa haid 11 hari jika acek. Kemudian setelah sepekan keluar darah lagi, kan belum 1 bulan dari 11 hari tadi, masih ada 19 hari kan. Setelah 1 minggu ternyata haid atau keluar darah lagi, darah istihadhah namanya. Jadi pokoknya masa suci, masa haid itu ya 1 bulan. Kalau 11 hari berarti 30 hari dikurangi 11, masa sucinya berarti 19. Kalau penjenengan misalnya masa haidnya 7 hari, maka masa sucinya harus 23 hari. Kalau masa haidnya 15 hari, maka masa sucinya juga 15 hari, begitu. Ini bagi saya lebih mudah dalam tanda kutip ya. Masa tidak sholat, masa tidak puasa itu lebih panjang. 11 hari, kemudian masa sucinya 19 hari. Kalau dalam waktu 19 hari ini kok keluar darah, darah istihadhah, bukan darah haid. Ngoten nggih, bisa ya ibu-ibu, saya yakin ngerti, langsung ngerti. Kalau ibu-ibu, nek bapak-bapak kita kok cek pelonga-pelonga sih. Soalnya gak tahu haid. Tapi penting loh, ini penting masalah ini, karena bapak-bapak kan juga punya istri dan punya anak perempuan. Kalau ditanya harus bisa jawab ini. Gitu ya, jadi pakai implan, entahlah, saya juga tidak tahu implan, pokoknya yang menyebabkan perubahan masa haid, ya sudah, ikuti saja itu. Yang asli sekarang yang pakai implan itu, bukan yang kemarin yang belum pakai implan itu. Itu Islam, itu versi Islam itu mudah adalah mengambil pendapat yang lebih mudah, lebih menguntungkan perempuan, lebih lama masa haidnya, jika dianggap menguntungkan ya. Tapi sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, lama atau sebentar, pokoknya kita patuh kepada syariat. Kalau haid tidak boleh sholat, ya sudah tidak sholat, karena patuh, bukan karena senang ya, gitu nggih. Ini kadang-kadang salah persepsi loh, mbak-mbak biasanya atau pemudi-pemudi itu, wah tidak haid enak, jangan gitulah mempersepsi apa waktu haid ya, waktu haid berarti enak nggak sholat untuk suwe, jangan gitu ya. Ngono ya ngono neng, ojo ngono. Jadi memang iyalah waktu haid itu enak gak sholat katanya, tapi gak sholatnya waktu haid itu nikmati sebagai kepatuhan kepada Allah SWT, jangan keenaan diri kita. Ini perspektif spiritual atau KSS ya. Orang KSS itu condong segalanya dikaitkan dengan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal syariat memang harus dipatuhi, tetapi modusnya, motifnya adalah at-ta'ah, taat. Ranking tertinggi hikmatut tasyrik, ranking tertinggi irfani spiritual kan
kepatuhan, nilai kepatuhan, nilai at-ta'ah itu yang tertinggi, vibrasinya paling besar dalam kehidupan spiritual. Baik,